Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di Aceh meletus di daerah Kot Pleng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Latar belakang. Perlawanan karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah penduduk Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Kot Pleng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Kot Pleng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Jalannya perlawanan. Di Lok Suen Mae, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Kot Pleng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu, karena Abdul Jalil menolak jalan damai. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Kot Pleng. Kemudian pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang bertahan, bahkan memukul mundur Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Kot Pleng. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Akhir perlawanan. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang. Perlawanan rakyat Singaparna. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal. Latar belakang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengerahan tenaga Romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Secara khusus perlawanan ini terkait dengan persediaannya Kiai Zainal Mustafa untuk Saikirei memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Zainal Mustafa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari. Sementara dalam hukum Islam, hal tersebut terlarang karena dianggap menyekutukan Tuhan. Akhir perlawanan. Berakhirnya perlawanan ini ketika Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944. Mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Perlawanan rakyat Indramayu. Pemimpin perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah Indramayu dan Lobener serta Sindang di daerah pantai utara Jawa Barat dekat Cirebon. Perlawanan itu dipimpin oleh Haji Madrias. Latar belakang. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat di Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus mengerahkan sebagai besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Koplongan,
distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian kepada bulan Juli muncul pada perlawanan rakyat di desa Cidampet, Kecamatan Loh Bener. 4. Perlawanan peta di Blitar. Pemimpin perlawanan. Perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air di Blitar terjadi pada 4 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi. Ia adalah seorang Syadongko, komandan peleton. Peta. Latar belakang. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Akhir perlawanan. Perlawanan peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi ini dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota peta yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang, Jakarta. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain Dr. Ismail, Muradi Suparyono, Halil Mungkudiyojoyo, Sunanto, dan Sudarno.